nama Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang memimpin kami. Acara awal, pertengahan, hingga akhir. Roh Kudus yang ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Ibu-Ibu. Amin. Salam. Yo. Ya. Reho. Yang Ibu-Ibu, kalau kita mau renungkan firman Tuhan ya, dari Keluaran 5 sampai Keluaran 8. Kita ada 15 orang ya. Kita bagi 5 ayat ya. Ya, Tolong ya Bu Juli ya. saya tulis ya. Ya, Ibu Ya, Lia, bentar Ibu ya. Ellen, ya, Big Ellen, terus Bu Mary, Mary, terus Bu Linda, oh, Bu Naceh, mhm, Bu Adel, mhm, Bu Esther, mhm. Bu Ayu. Bu Ayu nyimak, dia di dalam bus sekarang menuju Bali. Oh ya, Dorea, Dorea, ya. Sofi, Novi, Dona, Dona, Rambu, siapa ya? Satu Rambuyanti. lagi. Bu Naceh udah belum ya? Itu Lia belum? Oh ya, sudah. Dia Bu paling Mensi, Saya udah. Mensi paling belum. Bu Mensi Aku ya? mau Ada, yang pertama. Bu Mensi belum. ada ya? Terus sama udah Bu Sofi. Oh ya, ya. Ya, udah di chat ya semuanya. Bu Joli sama saya. Oh iya, kok aku malah lupa nih. Oh my God. Sebentar. Bu Joli terus Sofi saya ada udah. 2, Ibu. Oh, Sofi ada dua, berarti ini diganti. Berarti yang di belakang ini Joli, baru Sandra. Ah, gitu. Ah, Di apa? Di chat ya. ya, Hmm. ayo. Mari silakan Bu Lia. Baik, lima, 5 ayat ya. mari kita bersatu dalam membaca firman. Musa menghadap Firaun. Keluaran 5 ayat 1 sampai 5. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ayat 3, lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Ayat 4, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Ayat 5, Firaun, "Lihat, telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Amin. Ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Tidak bolehkah, ayat 7, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Ayat 8, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ayat yang ke-10, maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Amin. Keluaran 5 ayat 11
pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapat sedikit pun bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil berkata, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Amin. Bu Linda. Ya, tadi belum dibuka. Maaf ya, ayat 16. Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah. Ayat 17, tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 18, jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu yang sama harus kamu serahkan. Ayat 19, maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Ayat 20, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Amin. Ayat 21, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ayat 23, sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ayat 24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kau lakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, dia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, dia akan mengusir mereka dari negerinya. Keluaran 6 ayat 1. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Amin. Selanjutnya siapa ya? Ada. Keluaran 6 ayat 2 ya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ayat 4, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka sebagai orang asing. Ayat kelima, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat 6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Amin. Baru ayat 6 ya. Beda ini ya, beda Alkitab. Iya. Harusnya sampai 5. Oke. Oke, saya lanjut ya, Bu. Ayat 6.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ayat 9, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 10, pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat 11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ayat 12, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ayat 13, inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Ayat 14, anak-anak Simeon, Yamuel, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Ayat 15, inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Ayat 16, anak-anak Gerson, Livni, dan Simei menurut kaum mereka. Amin. Selanjutnya siapa ya? Setelah Dorea. Sofi. Ibu Rambu. Hah? Bu Rambu Yati. Sofi, Bu. Setelah Bu Dorea, Sofi. Oh, setelah Dorea toh? Ya. Sofi. Udah belum, Bu? Ayat 17, Bu Sofi. Sudah ya. Selanjut. Bu Sofi. Iya. Ayat 17, anak-anak Kehat, Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Ayat 18, anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Ayat 19, dan Amram mengambil Yohebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ayat 20, anak-anak Zizhar, Korah, Nelek, dan Zikri. Ayat 21, anak-anak Uzil, Misael, Elsafan, dan Sitri. Amin. Amin. Ayat 22, dan Harun mengambil Eliseba anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan setia menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Amin. Ayat 28, Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak patah lidahnya?
Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Pasal 7. Keluaran 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Amin. Amin. Ayat 3, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengancungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari di tengah-tengah mereka. Demikianlah dibuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Amin. Selanjutnya Bu Evi. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Amin. 13. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah pertama, air menjadi darah. 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berhati keras, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, bahkan biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Amin. 18. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air dan yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
ayat 22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bu Ati Amin. kayaknya, Bu. Saya tadi kelewatan. Bu Ati lanjut 23 ya. Bu Ati, oh ya, Bu Ati, Bu Ati, oh iya. Bu Ati dilanjut ya. 23, Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan. 24, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ayat 25, demikian genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menyulahi sungai Nil. Amin. 5 ayat, Bu. 2 ayat Apa? lagi. 5 ayat. Keluaran 8. Oh, tulah kedua Iya, 5 kata. ayat. Keluaran 8, tulah kedua kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Amin. Kembali ke Bulia ya, Bulia. Ibu Lia di pasal 8 ayat 3, Bu. Bu Lia kemana ya? Bu Lia. Bu Lia. Nah, lanjut aja, Bu. Bu Ellen. Ya. Bu, siapa yang kedua tadi? Bu Ellen ya? Ya. Ayat 3, katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Ayat 4, katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 6, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Ayat 7, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Amin. 8, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu padaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban. Kata Musa kepada Firaun, silahkan tuanku katakan padaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan di dalam rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Amin. Ayat 14, ya. Ayat 14, dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Ayat 15, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun,
ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu kepada debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 17, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Amin. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah keempat, tulah pikat. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gesyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Amin. Ibu Adel ya? Saya ya. Yang ayat 23, sebab aku akan ayat 24. Ayat 24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu 25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ayat 26, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Dan yang jadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami, ayat 27, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ayat 29. Amin. Amin. Oke, saya lanjut ya, Bu. Ayat 29, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun lalu berdoa kepada Tuhan. Ayat 31, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Ayat 32, kali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pasal 9. Amin. Itulah. Udah ya? Udah sampai 8. 5, 6, 7, 8. Pasal. Pasal sudah selesai. Sudah selesai. Ibu-ibu, mari kita dengarkan instrumen.
ibu-ibu. Mari silahkan, ada yang mau sharing? Dari pembacaan kitab kita, Keluaran. Salam ibu-ibu. Ya. Nah, di sini saya mau bersaksi, tapi di sini memang ada juga sih yang kena buat saya ya. Di Keluaran lalu ya. Ulah keempat, lalat pikat. Kebetulan keluarga saya 2 hari yang lalu lagi waktu hari Senin. Ini agak sedikit kesaksian juga sih ya. Hari Senin yang lalu, 2 hari yang lalu, sebelum hari Senin itu 2 minggu yang lalu tuh, di kamar anak kami yang baru punya bayi itu, di kamarnya kan rapet. Itu 2 minggu yang lalu tuh kejatuhan ulat di tempat tidurnya sebesar ini. Terus keselang ada ya 3 hari 4 hari, itu binatang kecil tapi nyala dia. Jalan di tempat tidur juga tohnya. Tempat tidur anak saya yang baru punya anak usia 4 bulan. Keselang seminggu lebih, pagi-pagi saya masuk ke kamar anak saya itu nggak ada binatang apa-apa yang masuk. Sampai 3 kali saya bolak-balik masuk ke kamar anak saya, itu nggak ada apa-apa. Pas ketiga kalinya, saya masuk ke kamar anak saya itu di atas lampu penuh dengan lalat. Lalatnya gede-gede banget. Pokoknya lalatnya bukan lalat hijau, tapi lalatnya kayak kalau dibilang di orang kampung bilang sih lalat kerbau ya. Yang nempel di tubuh kerbau itu yang gede-gede banget. Tapi jujur saat itu, walaupun lalat itu banyak di kamar anak saya, yang boleh dibilang kalau dipikir sama jasmani itu kayaknya nggak mungkin masuk gitu loh. Sedangkan kamar anak saya itu rapet, nggak ada celah, karena kan kamar anak saya itu pakai AC, jadi nggak ada celah yang bisa masuk gitu. Ini aneh, kok bisa masuk lalat segitu banyaknya di kamar anak saya di atas lampu. Terus puji Tuhannya saya nggak punya pikiran negatif gitu. Pikir saya positif aja. Terus setelah itu saya punya keputusan, ya udah nanti deh mama berdoa. Mama memang sebetulnya sejak saya ikut komunitas ini sebelumnya juga saya sering berdoa. Cuma berdoanya masih ada kelemahan. Kadang berdoa, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang enggak. Gitu. Terus dari situ saya punya komitmen, saya harus mendekatkan diri sama Tuhan. Nah setelah itu saya mandi, habis mandi saya berdoa. Biasanya saya berdoa di kamar saya di sini, yang saya suka baca Alkitab, berdoa di sini. Coba karena anak saya bilang, Mama coba kamar Cici doain gitu. Biar lalatnya nggak ada. Ya udah nanti Mama berdoa di situ. Setelah mandi, saya masuk kamar anak saya masuk ke kamar anak saya kunci pintu, saya berdoa di situ, saya menyembah sama Tuhan. Saya sujud menyembah, nangis saya sama Tuhan. Kalau memang ini kuasa kegelapan datangnya dari garis keturunan orang tua saya, atau dari garis keturunan suami saya, atau dari garis keturunan yang lain, saya minta dicabut, minta dipatahkan. Kalau memang ini kuasa kegelapan yang datangnya dari manapun, saya bilang saya putuskan, saya cabut, saya tengking dalam nama Yesus, saya bilang. Dengan iman saya lakukan itu, saya percaya Tuhan pasti melindungi keluarga saya, tidak akan terjadi apa-apa. Saya berdoa terus sama Tuhan. Selesai berdoa, saya duduk di kamar anak saya dari jam 4 sore sampai jam 7 saya tidur di kamar duduk di kamar anak saya pengen tahu masih ada lalat yang masuk nggak nih. Puji Tuhan, dari setelah habis berdoa sampai saat ini itu nggak ada lagi lalat yang masuk. Terus anak saya juga sehat, nggak kenapa-napa. Kalau dulu, jujur aja, kalau dulu saya kenal Tuhan dari kecil, tapi kalau saya dulu tuh ya belum terlalu dekat sama Tuhan, saya pikirannya kalau ada kayak gitu-gitu, pikirannya jelek aja. Oh ini dari ini, oh ini dari ini gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, setelah saya mendekatkan diri sama Tuhan,
percaya penuh sama Tuhan, berharap terus sama Tuhan, bertopang teguh sama Tuhan, itu pikiran-pikiran yang negatif-negatif tuh nggak ada. Positif thinking aja pikiran saya. Saya bilang ini memang teguran saya untuk saya lebih setia lagi sama Tuhan, lebih berpegang teguh sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Itu aja sih kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita punya anak-anak Tuhan sudah dikasih kuasa ya, kuasa mengusir setan, mengusir apapun yang menghalangi hidup kita. Karena di dalam Tuhan semuanya sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Mari silahkan siapa yang mau bersharing lagi. Mari ibu-ibu. Bu Ati, Bu Ellen, Bu Evi, ayo. Bu Linda nih biasanya nih, yuk Bu. Bu Mary, ada nggak Bu? Ada sepi ya? Saya Bu ya. Ya. Saya di Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosem di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Di ayat ini saya sangat diberkati karena cara Tuhan ya untuk menjaga setiap anak-anaknya, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Saya merasakan bahwa ketika saya berada dengan Tuhan, Tuhan memberikan suatu perbedaan. Perbedaannya di mana ketika saya dalam pekerjaan, dalam saya di rumah, di keluarga saya, di situ terlihat di mana anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan, Tuhan mengerjakan sesuatu, dan ketika ada masalah bukan berarti tidak tetap kuat saja, tapi selalu ada perbedaannya di mana Tuhan selalu menjaga. Dan saya melihat bahwa beberapa minggu terakhir ini, 2 minggu terakhir ini keluarga saya mengalami sakit penyakit ya, masuk rumah sakit, dan kami juga di gereja lokal di Sumba ini melakukan pelayanan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Marapu. Ada satu desa itu yang memang benar-benar belum mengenal Tuhan, dan mereka punya ilmu itu, mereka sudah masuk ke tingkat yang katanya ke-12. Nah, ketika di situ memang diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga untuk selalu berdoa mengcover semua keluarga kami begitu. Tapi di satu sisi ketika kami sudah melayani orang tersebut, dari gereja kami sudah melayani, dan kami melihat itu ada perubahan yang signifikan dari orang tersebut, dan mau sama-sama mau dilayani, mau di PA-kan, mau mengajak keluarganya untuk sama-sama beribadah bersama kami seperti itu. Nah, untuk komselnya. Nah, saya melihat bahwa Tuhan ketika kami bersepakat bersama-sama, ketika kami berdoa buat keluarga kami, dan bersyukurnya keluarga saya itu sakit saja, orang tua dari saudara-saudara bapak saya dan mama waktu itu, mereka sakit, masuk rumah sakit, dan orang tua dari suami juga masuk rumah sakit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, dan Tuhan memperlihatkan bahwa Dialah Tuhan yang sanggup menjagai keluarga kami sendiri. Bahkan ketika kami takut, kami ragu, aduh Tuhan, takutnya terjadi sesuatu dengan bapak mertua di Maluku, tapi ketika kami bersepakat bersama-sama berdoa, di situ Tuhan menjagai mereka juga, dan bukan hanya kami saja, keluarga saya saja, tapi mertua saya, orang tua saya yang di kampung, mereka masuk rumah sakit, tapi mereka bisa, puji Tuhan, sampai dengan saat ini mereka sudah sehat dan balik ke rumah. Dan saya sangat percaya bahwa
Tuhan selalu menjaga setiap anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya. Disitulah letak di mana ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menyatakan kasih setianya yang luar biasa, dan sampai dengan saat ini saya melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan memberikan perbedaan bagi kami, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. Itu saja Bu dari saya. Amin. Ya, Bu. Ya, kita memang anak-anak Tuhan ada perbedaannya dengan anak-anak dunia ya. Di sini juga dari Keluaran yang saat Musa, Tuhan suruh itu yang dipegang Musa itu tongkat, diulurkan jadi ular, dipertunjukkan di depan Raja Firaun. Bangsa Mesir itu memanggil para pemantranya mereka itu sama membuat seperti apa yang dilakukan Musa. Tongkat dilemparkan jadi ular, tetapi perbedaannya ular Musa yang menang. Ular Musa yang di dalam nama Tuhan itu memakan ular-ular mereka. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, diaplikasikan ke kita juga, kita anak-anak Tuhan selalu menang, bahkan lebih dari pemenang. Sesudah penebusan Tuhan kita pasti ada perbedaannya. Itu ya Bu ya. Mari siapa lagi yang ini yang mau nambahin? Halo, selamat siang semuanya. Saya yuk mau menyampaikan rema yang hari ini saya dapat. Saya dapat rema di Keluaran 7 ayat 11 sama 12. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Mereka masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Jadi rema yang saya dapat begini. Saya pernah baca kitab Henok. Jadi di kitab Henok itu saya belajar yang dikatakan begini, bahwa yang diajarkan oleh malaikat-malaikat jatuh, kan ada malaikat-malaikat jatuh dari surga. Nah, malaikat-malaikat yang jatuh dari surga ini mengajarkan kepada anak-anak manusia semua rahasia-rahasia kerajaan Allah. Intinya kayak gitu. Bagaimana meramu, membuat ramuan-ramuan obat, bagaimana melakukan hal-hal yang itu semua ternyata berasal dari surga kayak gitu, kayak rahasia-rahasia Tuhan kayak gitu. Nah, di ayat ini tadi saya kayak flashback sama hal yang saya baca itu, kemudian saya mengaitkan dengan sebenarnya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, keajaiban-keajaiban, mujizat segala macam, itu pun bisa dilakukan oleh setan, kayak gitu intinya. Tetapi satu hal, jadi kita harus hati-hati kadang juga dalam melihat mujizat, dalam melihat keajaiban atau melihat kesembuhan kayak gitu, karena bahkan sampai sekarang pun orang yang sudah hopeless akan sebuah masalah atau pergumulannya, kadang-kadang mereka juga kedukun untuk melihat mujizat atau tanda-tanda ajaib juga gitu kan, tapi salah arah, salah jalan aja gitu. Tapi yang kita lihat itu tapi yang satu yang pasti bahwa di Keluaran 7 ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan, pun setan bagaimana pinternya melakukan tipu daya atau meniru yang Tuhan Yesus lakukan, atau Tuhan lakukan, Allah Bapa kita lakukan, tetap mereka akan kalah. Setan, dukun, apa segala macam, iblis itu walaupun sehebat apapun melakukan tanda-tanda ajaib, mereka tetap akan kalah. Karena apa? Karena mereka itu hanya meniru, bukan menciptakan. Yang menciptakan dari awal itu, yang menyuruh Harun itu kan Tuhan kan. Harun, lempar tongkatmu, maka tongkatmu akan berubah jadi ular, kayak gitu kan. Itu yang menyuruh adalah Tuhan sendiri. Dan ahli-ahli sihir itu berusaha untuk meniru yang diperbuat oleh Harun berdasarkan perintah Allah,
tongkat Harun juga yang menelan ular-ular itu tadi gitu. Jadi apa ya, kita harus tetap berjaga ketika kita melihat, kagum, atau apa ya, kita harus ada pewahyuan roh ya ketika kita melihat sebuah tanda yang menurut kita itu ajaib. Kita sudah pastikan ketika kita meminta tanda ajaib atau meminta kesembuhan atau meminta mujizat itu cuman cuman kita pinta sama Tuhan, karena yang selain daripada Tuhan itu sudah pasti jatuhnya akan binasa. Itu aja Ibu Sandra, terima kasih banyak waktu. Bu Sandra, Ya, Saya mau nyambung. Kedengeran nggak suaraku? ya. Bentar, aku mau nyambung tadi Mary itu ya. Jadi mengenai bahwa Allah, siapakah Allah? Allah itu adalah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Ini terkait tadi yang bisa tadi. Jadi saya ingat pada hari Sabtu kemarin itu saya melakukan pujian penyembahan sendiri. Karena memang dalam beberapa hari sebelumnya memang saya mungkin karena melihat atau mendengarkan kesaksian orang yang melakukan supranatural, ya, mujizat dan segala macam. Tetapi ketika saya melakukan pujian penyembahan, saya itu seperti disingkapkan sesuatu oleh Tuhan ya. Jadi di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini kaitannya dengan Mary tadi ya, soal mujizat roh tadi ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi begini, saya tuh dikasih pengertian seperti ini. Banyak orang Kristen yang sekarang ini mungkin mengikuti kelas supranatural gitu ya, artinya bermain di dalam dunia roh ya. Banyak melakukan mujizat-mujizat dengan memakai nama Tuhan Yesus. Banyak melakukan penyembuhan-penyembuhan. Ya, itu memain roh. Tetapi apa? Yang saya temukan dalam kenyataannya mereka bukan tidak, tapi belum mendalami yang namanya kebenaran. Karena Allah itu satu paket ya. Allah itu ada satu paket. Dia adalah roh dan juga kebenaran. Allah itu ketika kita melakukan sesuatu, dia memang roh. Tapi kalau kalau kita benar-benar mau punya talenta, contohnya talenta yang diberi berkat misalnya mukjizat, penglihatan, nubuat, profetik, apapun itu, dia harus satu paket, roh dan kebenaran. Artinya apa? Kuat di dalam roh, tetapi tidak pernah membaca kebenaran. Nah, maka itulah seperti yang Mary bilang tadi. Kita jangan takjub dengan itu, kita harus menguji. Karena apa? Apakah itu benar-benar roh kudus, atau itu roh halus, atau itu kuntilanak, atau apapun kita nggak tahu. Karena roh itu, roh iblis pun itu bisa menyamar menjadi malaikat, bisa menjadi orang yang sangat baik sekali. Nah, itu yang kita juga harus waspada ya ibu-ibu ya, kita masuk di dalam satu kelas yang namanya saya nggak tahu di sini kita kita interdenominasi ya, tapi saya tahu bahwa ada beberapa dari kita yang ikut berbagai komunitas itu no problem sama sekali, tetapi kita juga harus minta rohimat pewahyuan dari Tuhan ketika seseorang melakukan apapun itu. Kita harus juga waspada karena apa, kita membaca kebenaran Tuhan dari waktu ke waktu seperti itu. Karena apa, saya nggak tahu di sini orangnya kayaknya nggak ada. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu, dia punya karunia penglihatan dan dia menjadi pendoa di satu komunitas. Dan dia luar biasa, dia bisa, saya tanya, ibu karunia penglihatan dari mana? Ternyata dia dapat dari suami. Lalu saya tanya, minta maaf ibu, karunia ibu luar biasa ya. Tapi boleh saya bertanya, tapi benar-benar saya minta maaf dulu pada dia ya. Apakah ibu juga membaca juga rajin Alkitab ya, karena kebenaran sejati memang yang mutlak itu adalah firman Tuhan ini, Alkitab yang kita baca. Lalu dia tertawa. Saya sih tidak rajinnya baca Alkitab. Saya baca Alkitab misalnya kalau misalnya saya dengarkan pendeta kasih tahu ayat ini Matius ini, maka saya buka, saya membaca, menyuarakan ini. Jadi tidak satu yang konsisten. Lalu dalam hati saya tidak mau menjatuhkan dia ya, apa yang sudah dia punya talenta itu saya harus hormati, tetapi saya memang memberi masukan sama dia. Ibu, coba ibu baca di Matius gitu. Ibu Matius, saya bukan tidak punya karunia memang seperti ibu. Ibu itu luar biasa.
Tetapi maksud saya, di Matius itu ada murid Yesus berkata, guru-guru, oh, ada orang-orang di sana yang melakukan mujizat memakai namamu, atas namamu, seperti itu yang menyembuhkan juga atas memakai namamu. Tapi kan kata Yesus tidak apa-apa. Nah, tetapi yang kemudian apa? Kalau orang tersebut bertemu Yesus, maka Yesus bilang, hai kau, nyala kau, aku tidak mengenal engkau. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang besar, kita mengundang roh, kita pakai nama Tuhan, benarkah itu Tuhan yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran? Kita harus hati-hati ya gitu ibu-ibu ya, seperti itu. Jadi semua kebenaran dan yang mutlak itu memang datangnya dasarnya semua harus dari Alkitab. Saya diberi pengertian seperti itu gitu. Jadi apa namanya, saya dilingkupi oleh orang-orang yang luar biasa dengan berbagai mujizat gitu. Tapi saya juga bersyukur bahwa Tuhan juga menyikapkan banyak hal dari saya untuk perkara-perkara itu tadi. Hati-hati, bukan ajaran palsu, tetapi hati-hati dengan bermain dengan roh. Kalau kita melakukan perkara-perkara itu mujizat dan segala macam, kalau orang itu sendiri tidak kuat di dalam fondasinya, di dalam firman-Nya, maka harus betul-betul diuji, benarkah itu benar-benar dari Tuhan atau itu adalah setan yang menyamar menjadi malaikat yang menyampaikan pesan-pesan kata Tuhan, benarkah sesungguhnya itu kata Tuhan? Nah, jadi waktu pagi itu saya merenung dan itu saya merasa terima kasih kepada Tuhan gitu ya, bahwa apa namanya, saya diminta untuk waspada gitu. Ini luar biasa karena apa, kita semua ini kan yaitu ya tergabung dalam satu komunitas-komunitas yang berbeda. Apa pencarian Tuhan kita juga pasti dengan cara yang berbeda. Nah, untuk yang kita yang belajar masuk ke dalam dunia roh, kita pun juga harus diiringi dan selaras ya. Apa namanya, bahwa Allah itu satu paket. Allah yang kita sembah itu adalah Allah dan roh dan kebenaran. Seperti itu. Itu tadi untuk melengkapi supaya kita waspada juga dengan apa namanya, pesan-pesan palsu yang bisa jadi itu memang bukan datangnya dari Tuhan. Itu aja Bu Sandra, terima kasih Tuhan berkati. Saya sambung lagi ya Bu Joli. Saya kesaksian saya mau bersaksi di sini, menyambung yang Bu Joli benar itu apa, roh dan kebenaran itu satu paket. Saya pernah punya pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu, ya mungkin masih dangkal. Saya juga sudah melayani, tapi belum paham sebenarnya itu apa. Dan saya pandang ini kalau misalnya melayani, oh mujizat terjadi, oh luar biasa gitu kan. Jadi belum ada pemahaman yang lebih. Dengan berjalannya waktu, ada satu orang tetangga saya, dia sungguh luar biasa. Dari doanya, dari pujian penyembahannya, dia melayani di mimbar sebagai apa ya, nari-nari itu apa namanya, apa nggak tahu deh, yang nari-nari di depan itu. Nah, terus tamborin Bu. Oh iya, tamborin ya, yang nari-nari di depan itu. Terus dia itu ngusir setan, bisa punya penglihatan, pokoknya luar biasa lah kalau menurut saya saat itu ya. Terus tiba-tiba saya punya pergumulan adik saya, rumah tangganya disuruh cerai. Nah, kagetlah suami saya, kok aneh kalau dia memang di dalam Tuhan, Tuhan itu nggak boleh menceraikan. Kenapa dia mengataskan namakan Tuhan, adikmu suruh cerai? Pergumulan memang, tapi dipersatukan. Ini dari mana? Ah, saya bilang, tapi kenyataannya memang adik saya bla bla bla. Saya masih membela. Dalam arti begini, saya punya adik bermasalah, dan saya bilang ya udahlah bubar gitu. Mendukung apa yang tetangga saya bilang. Terus akhirnya kamu itu coba belajar lagi. Firman Tuhan yang kamu renungkan sesuai enggak dengan yang dia katakan itu? Saya banyak merenung, belajar. Iya ya, kalau yang Tuhan bilang di firman Tuhan nggak boleh cerai, kenapa dia suruh cerai? Terus kenapa ini ya? Kamu mau tahu pelayanan seperti apa? Dilihat dari buahnya. Apakah selama ini dia berbuahnya seperti apa? Oh iya. Nah dari situ saya ambil pengalaman. Memang benar kata Bu Juli tadi barusan, harus satu paket itu. Firman Tuhannya ada, ya melayaninya juga memang di dalam rohnya itu memang satu kesatuan, memang
tidak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan itu rohnya roh yang dari mana gitu loh. Kan harusnya rohnya itu yang dari kebenaran firman Tuhan dong yang kita pegang gitu. Nah, itu aja ya yang saya saksikan. Saya pernah juga terjebak dengan seperti itu. Itu membuat saya berpengalaman di sini, oh saya harus waspada ya. Nah, di situ juga kan firman Tuhan bilang berjaga-jaga. Si iblis kan siap menerkam. Kita yang lengah, kita seolah-olah kita paham, kita mengerti, pelajari, coba perhatikan buahnya seperti apa. Jangan kamu iya adik kamu nanti apa bukan binasa jadi bahaya gitu loh. Perpisahan atau gimana gitu. Iya ya, ini kan menyangkut rumah tangga lah. Suami saya kan paling konsisten di dalam rumah tangga itu gitu. Itu aja ya kesaksian. Silahkan yang lain nambahin. Iya Bu, jadi sebenarnya memang segala sesuatu harus kita uji gitu. Hamba Tuhan eh, penuh karunia, terus terkenal, itu semua harus kita uji. Nah, kita mengujinya tentu dengan firman Tuhan. Jadi udah benar tuh yang Ibu bilang tadi, kita mengujinya dengan firman Tuhan, makanya kenapa ya bagus banget gitu kita kelompok untuk baca Alkitab ini supaya kita diperlengkapi karena firman Tuhan juga kan senjata roh gitu. Ya kalau untuk dari karakter orangnya sendiri ya itu benar Bu, dari buahnya gitu. Iya, dari karena kalau dia memperkatakan firman Tuhan, memang kadang orang bilang lihat apa yang dia sampaikan gitu, bukan misalnya lah ya, kalau tadi itu memang jelas lah back to Bible ya, dia nggak boleh bilang cerai gitu ya. Karena saya pun ketika teman-teman saya yang pasangan-pasangan muda dulu sering sharing sama saya tentang rumah tangganya, karena posisi saya juga selain posisi saya tidak menikah, saya tanya Tuhan, loh ini gimana saya kasih masukan? Ya kembali ke firman Tuhan gitu, apapun tuh ceritanya gitu. Jadi tidak boleh bercerai gitu kan. Kalau dia untuk misalnya itu bersifat KDRT, dia untuk supaya mengamankan nyawanya sama mentalnya, ya mungkin menyingkir dulu gitu kan, sampai ada pemulihan, sampai ada yang memediasi untuk mereka bisa dipulihkan. Apakah itu hamba Tuhan untuk mengkonseling mereka ya Bu ya, kembali. Ya, jadi intinya menguji segala sesuatu baik pelayanan roh maupun saksi memang harus kita uji. Bahkan kalau kita di komunitas ini pun ya kalau apa yang disampaikan nggak apa-apa, saling koreksi gitu kan, supaya jangan sampai ada yang ketika kita tidak mengkoreksi, kita diam aja, terus ada yang dengan polosnya menelan itu menderita bulan-bulan kan, ya kita bersalah juga kalau kita tidak mengoreksinya kan sesuai firman Tuhan. Ya itu sih. Iya Bu. Betul. Setuju Bu. Sebenarnya setiap kita nggak cuma hamba Tuhan itu kadang-kadang meleng juga ya. Nggak hanya yang bikin mujizat sih sebenarnya. Yang pendeta-pendeta melakukan khotbah itu hanya sebagai rutinitas, itu juga bisa kita bilang dia mungkin rohnya juga bukan dari Tuhan. Iya nggak sih? Nah itu mungkin juga karena akhirnya ketika ya itu bagaimana hamba Tuhan pun, jemaat pun, kita pun yang ada di komunitas ini, ketika kita juga lagi hatinya nggak lagi melekat sama Tuhan, tapi kita saling sharing, ya itu juga rawan juga untuk mengeluarkan kata-kata yang memang ternyata bukan dari Tuhan kayak gitu. Nggak, ini konteksnya nggak cuma mujizat ya, tapi ternyata semua aspek akhirnya. Iya, untuk sharing aja kita harus uji apakah itu nyampah, apakah benar sharing. Betul. Iya kan? Kalau nyampah ya ikat gitu loh. Tapi kalau sharing untuk menguatkan, ada damai sejahtera lah gitu. Saya tuh mendapat pengertian tuh seperti ini, tapi nanti tolong dikoreksi ya, ada Kak Evi juga di sini sama ibu-ibu lain. Jadi gini kan, kalau saya berpikir ya, bagaimana mungkin seseorang mengatakan bisa dia
bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa ini dari Roh Kudus, mengklaim dari Roh Kudus, sementara dia sendiri tidak terbiasa atau bergandengan tangan dengan kebenaran itu sendiri gitu kan. Jadi saya merasa ini tidak benar gitu. Bilang, oh ini dari Roh Kudus, dari Roh Kudus. Iya, rohnya kuat, tapi apakah bergandengan tangan dengan kebenaran kan gitu. Jadi yang satu paket itu, rohnya itu adalah roh yang hidup ya. Seperti Mary bilang tadi kan, roh pendeta mati itu benar, ya kan? Nah, dia hanya menguasai kebenaran, tetapi apa? Rohnya mati. Nah, makanya Allah itu satu paket. Allah yang kita sembah itu dalam roh kebenaran, maksudnya roh adalah roh kita yang memang menyala-nyala, roh yang memang hidup, seperti itu ya, bukan roh mati. Nah, termasuk ini, oh Bu Yohana, termasuk juga apa sih tadi kok jadi lupa. Kebenaran itu tadi. Jadi beriringan itu roh yang memang siap ya untuk seperti tadi ya Roh Kudus katakan memang karena memang rohnya hidup diiringi memang dengan kebenaran. Jadi bergandengan dia. Jadi nggak rohnya aja, tapi kebenaran dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi nggak tahu kebenaran, tapi selalu mengklaim ini kata Roh Kudus, tidak tercermin dari buahnya juga, hari-harinya juga kok kayaknya berbanding terbalik ya dengan kalau misalnya sedang apa sedang seperti inilah misalnya. Jadi pelayanan harus dalam pelayanan gitu ya. Jadi kan saya kira apa namanya seperti itulah kita harus benar-benar ibu-ibu kita di sini saling topang, saling berhikmat. Kita harus benar-benar punya filter, minta Tuhan kasih filter sama kita supaya kita itu tidak mudah terjebak seperti itu gitu ya. Terus hati-hati. Itu aja sih Bu. Gimana Kak Evi mau mengoreksi? Silahkan koreksi. Ini Kak Evi ini dia sudah pelayanannya tuh kan banyak ya. Jadi dengan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang besar. Jadi sudah punya pengalaman sebenarnya. Saya juga dapat agak sedikit tersingkapkan juga dari Kak Evi sebenarnya ya. Bagaimana dia mengikuti banyak hamba Tuhan yang besar. Lalu ternyata di balik itu terlihatlah bobroknya gitu. Dan saya itu juga membuat saya juga ya terceling lah karena saya juga orangnya ya polos-polos lah ya kayak gitu terutama pada hamba Tuhan. Itu aja sih, terima kasih. Yang pasti begini, di akhir zaman ini kan juga kan sudah diperingatkan bahwa bakal banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh gitu. Nah sebenarnya tugas kita pendoa sih untuk menopang, berjaga-jaga. Tapi kan tetap dia yang punya keputusan kan, hamba-hamba Tuhan ini yang punya keputusan dia mau beda jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa gitu. Nah terkadang kalau udah di dalam dosa itu ya kitanya yang pendoa yang nopang, yang repot gitu loh istilahnya kan gitu. Tapi kita minta hikmat Tuhan, apakah kita tetap menopang atau kita justru udah ada waktunya selesai kita menyingkir karena sudah kita harus Tuhan mau kita juga hidup dalam kekudusan, tidak buang energi gitu kan, karena Tuhan kan juga punya timing-timingnya gitu ya. Ada kalanya Tuhan panjang sabar dengan seseorang, tapi ada kalanya Tuhan juga punya batas waktu gitu loh. Nah itulah yang harus kita asah kepekaan kita gitu. Nah akhirnya saya diberi pengertian bahwa sebenarnya dari dulu pun dari mahasiswa saya tidak pernah terlalu mengagumi. Pernah waktu masih agak mengagumi. Contoh misalnya kan kayak Benny Hinn, Robert Liardon, terus Yonggi Cho. Koleksi bukunya itu saya. Nah, tapi kan jatuh-jatuh tuh satu-satu mereka kan. Nah, di situ sebenarnya waktu di masa muda pun saya sudah mulai udah diberi pengertian sama Tuhan tidak boleh mengidolakan hamba Tuhan. Kan gitu. Kan shock ya waktu waduh gitu kan ternyata satu persatu hamba Tuhan yang besar-besar dulu kan belum ngerti gitu loh tentang bahwa kok bisa gitu ya, tapi ya kan sebagai sudah pendoa kan kita sudah tahulah bahwa namanya manusia semua bisa buka celah. Nah masalahnya dia cepat sadar nggak celahnya itu terbuka atau akhirnya dia hidup dalam dosa itu gitu. Nah, dan yang kita sebagai pendoa harus berhati-hati baik ketika kita sedang berada di suatu komunitas atau kita ditugaskan Tuhan menopang seorang hamba Tuhan atau kita di suatu komunitas tapi kalau
kalau kata anak orang gaul toksit gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga gitu loh. Kalau membuat kita jadi stuck, apa kita roh kita gitu ya. Pokoknya selama yang tidak membuat kita bertumbuh, evaluasi lagi lah, tanya Tuhan gitu loh. Baik itu pertemanan pribadi, komunitas atau suatu pelayanan. Itu enggak salah kok kalau kita selalu evaluasi. Kalau kita melekat sama Tuhan pasti. Ya Tuhan juga pasti enggak menginginkan kita juga untuk terbawa kan. Seperti itu sih kalau yang saya alami. Tapi saya juga tidak mau menjamah. Maksudnya gini, kan dibilang kita nggak boleh ya untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu. Nah, jadi kalau udah kita topang doa atau kalau Tuhan suruh tegur langsung, seperti Nathan ke Daud gitu, ya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan enggak nyuruh tegur langsung, ya doakan. Tapi kalau ternyata dia lebih memilih hidup dalam dosa karena merasa belum disingkapkan. Nah, kebanyakan kan kalau belum disingkapkan nih, yang jadinya dia pikir santai gitu kan. Karena sudah beberapa kali saya lihat begitu. Selama belum disingkapkan, dia pikir bisa ngelabuin jemaat, ngelabuin ya suatu komunitas lah, itu pelayanan sekalipun. Nah, tapi kan dengan seperti kita, sebenarnya kalau di pelayanan seperti kita gini yang sudah supernatural mah cepat sih Tuhan singkapkan gitu kan. Tinggal kadang ya kalau disuruh Tuhan ya kita ngomongkan, kalau enggak saya sendiri tuh kadang juga nanti jadi seperti kayak banyak musuh gitu kan. Ya paling ya doakan aja, kalau kita tegur halus nggak terima gitu kan. Kita peringatkan. Karena terasa kok gitu loh. Kalau seseorang itu, apalagi kalau dalam keseharian kita pelayanan bersama, itu agak ada spiritnya yang beda. Nggak usah khawatir, pasti Tuhan kan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti kita diluputkan lah dari hal-hal yang seperti itu. Itu sih masukan dari saya. Iya. Ya, terima kasih Bu Evi. Kita nggak ada lagi atau nggak ada ya? Kita langsung. Bisa aku baca Daniel 11 ayat 33? Oh ya, Daniel. Jadi kan penglihatan Daniel waktu dia ada di bumi ya. Dan sekarang mungkin sedang digenapi oleh kami-kami. Kata-katanya begini. Ayat 33 ya. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka mendapat pertolongan sedikit. Banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari mereka, orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Pemurnian. Jadi kita saling nasihati, saling mengingatkan. Kalau memang mereka belum lahir baru, ya tolong ditegur. Itu aja. Jangan kita menyebarluaskan yang tidak baik, karena itu merusak citra kekristenan ya. Dan banyak orang jadi gampang, nggak mau ikut Kristen lah, gua ganti agama lain aja. Anak muda banyak yang pada ganti agama sesukanya karena memang mereka tidak ngerti. Kalau tidak baca Injil sendiri, kita nggak tahu bahwa ada pesan Tuhan yang harus kita tahu. Kalau kita baca sendiri baru kita dapat. Dan minta apa yang ditaruh Roh Kudus di hati kita setiap kita baca. Setiap tahun baca ayat Kejadian sampai Wahyu, dapatnya beda-beda setiap tahun. Walaupun ayatnya sama, tetapi dalam momen yang beda, kita dapat hal yang beda lagi. Itu sih kalau dalam ayat Injil ini, mungkin penglihatan Daniel sedang kita alami sekarang. Dengan pedang roh dan oleh api, tahu nih api apanya, tapi dia jatuh dan tujuannya supaya ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara, bahkan ini sampai di akhir zaman. Jadi kita ada di zaman yang sedang ditumbuk, ditampi, diayak gitu ya. Simon kan seperti itu, dia ditampi oleh iblis, diayak oleh iblis. Tapi Yesus berdoa supaya imannya nggak gugur.
Kayaknya kita harus saling mengingatkan dan saling menasihati aja. Kalau memang gembalanya kurang bagus, kita yang tugas kita mendoakan supaya dia tidak seperti agak merusak citra kekristenan, kita yang harus menegur. Itu sih kalau yang saya dapat ya. Pesan Tuhan untuk saya sih seperti itu. Ya, kita baca, kita doa, kita responi dalam firman, firman dalam iman dan kebenaran, saling menasihati, saling mengingatkan bahwa ini zaman akhir ya memang harus sedang diadakan. Banyak yang jatuh dengan oleh pedang, mungkin pedang roh maksudnya di sini ya, atau apinya juga api asing atau api mana, tapi jadi tujuannya pengujian, penyaringan dan pemurnian. Jadi iman kita semua sedang diuji, ditampi di ayat seperti Simon menyangkal Yesus. Yesus sudah bilang nanti ditampi di ayat oleh iblis, tapi aku berdoa untukmu Simon Petrus supaya imanmu tidak gugur. Ada tuh ayatnya ya. Jadi kita harus mendoakan supaya imannya tidak gugur, gitu aja. Ya kalau saya dapat sih itu ya. Betul Bu ya. Saya di off cam soalnya baterainya lagi baterainya lagi low. Iya, nggak kelihatan, biasanya kelihatan wajahnya ya. Tapi Iya, benar bisa sih ya Bu kelihatan Susan. sedikit. Nah, Malu Bu Christine ini itu aku. yang penting tuh sama Mbak Evi aku baru ingat bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama gitu ya. Ya, Jadi memang ya. kita benar-benar untuk bertumbuh itu pasti ada ajalah ya benturan-benturan. Tapi sepanjang kita bisa menerimanya dan meresponnya secara positif, saya percaya iblis pun babak belur. Iya. Kalau saya merasa ada orang di sekitar saya yang saya nggak suka gitu ya, saya harus membuat respon yang tidak sedemikian. Artinya ada beberapa hari ini pesan Tuhan, nanti kau saya taruh di tempat orang yang kau nggak bisa hormati orang-orang semua. Jadi saya ditaruh di tempat yang orang yang saya tidak bisa menghormati. Jadi tidak bisa memberi hormat pada orang-orang di mana saya ditempatkan. Jadi Tuhan akan tempatkan saya di suatu tempat di mana orang sekitar saya tidak bisa saya hormati. Jadi saya bilang, saya bisa meresponi, Tuhan bantu ya. Kalau memang saya dari tempat orang yang sama sekali nggak bisa saya hormati, tapi apa maunya Tuhan kan bentuk hati saya. Jadi itu namanya manusia menajamkan manusia seperti itu. Kalau yang Tuhan pesan. Ditempatkan Jadi di mana Bu emang? Pelayanan maksudnya? Itu buku renungan bahwa Tuhan akan menempatkan kau di tempat yang kau tidak bisa hormati orang-orang sekitarmu, jadi kau harus meresponnya bagaimana sesuai firman gitu. Aku baca renungan itu Bu dari Oswald Chamber. Jadi seumpamanya saya taruh di tempat orang yang semua sekelilingnya orang yang tidak bisa hormat. Saya bilang enggak Tuhan taruh saya tempat yang keras. Sekitar saya semua orang keras kepala, keras hati, jadi orang yang susah mau dengar firman, saya bilang itu. Tapi ya itulah, ya firman yang buku-buku yang saya baca, saya bawa lagi dalam doa supaya apa maunya Tuhan gitu. Tapi saya rasa kita sedang ditampi, diayak dan ditumbuk. Karena ini masa penyaringan, pengujian, pemurnian yang dilihat oleh Daniel ditulis di sini, tapi yang sekarang kita alami gitu ya. Ini Daniel waktu ada di dunia nggak tahu tahun berapa, zaman Nebukadnezar ya. Itu sih Daniel 11 ayat 33. Ya. Ayat 32-nya orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu Daniel 11 ayat 30, satu ayat sebelumnya ya. Dan ayat sesudahnya akan ada yang jatuh, tapi semuanya bertujuan pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Bagus ayat ini, jadi Daniel memberi penglihatan yang dia lihat, dia ucapkan, dia tulis, tapi yang sekarang dibukakan bagi saya, sekarang kita sedang alami. Nah, ini yang 11 ayat 32 dan 33. Sampai 35 malah. 35 sampai 35. Ya, inilah yang saya dapat sih untuk pembicaraan hari ini ya. Jadi kita nggak jadi baca Keluaran ya. Apa-apa Bu, mantap Bu. Oke. Shalom. Baru nyampe saya Bu Joli. Bu Sampai mana Yohana. Kak Yohana? Halo Ibu Yohana baru nyampe. Kak, saya Bicaranya aku menarik mau juga ya. ini deh. Kak Yohana silakan. Keren ini Aku dengar juga. Jadi pembicaraan ini salah satunya
aku seneng tuh dengan kata Ibu yang tadi bilang bahwa kita jangan mengagungkan. Jadi tentang motivasi. Soalnya saya banyak berjumpa ya sama teman pelayanan, motivasinya pengen karunia-nya diakui, kok pengen hebat. Nah, jadi berburulah mencari hamba-hamba Tuhan yang top-top atas gitu kan. Sampai bayar berharga gitu loh. Nah, itu emang itu juga salah sih. Akhirnya ujung-ujungnya terjebak dalam mentoring yang salah gitu ya. Ya, saya juga ngalamin kan dengan teman kita yang saya sayang itu loh. Hal ini nggak masuk ya Bu Joli, Tenten ya. Nah itu, kalau dia bisa bagi pengalaman deh, gimana gitu loh. Nah makanya jangan terjebak dengan karunia juga sih. Hamba-hamba Tuhan besar itu kan karunia ya. Sebenarnya setiap kita tuh harus punyanya, yang utama minta sama Tuhan membedakan roh. Kalau bisa mempunyai membedakan roh itu paling enak deh. Sebentar kita salam aja nih. Iya, amin. Shalom. Kita Betul. udah bisa tahu nih. Wah ini udah ya. Udah shalom, udah tahu nih gitu. Itu penting sih. Jadi kalau minta apa-apa, sama Tuhan minta membedakan ini. Ya, ini ya Kak, aku tadi penting ya gitu aja. Tadi itu saya baru waktu jemput anak itu saya kayak buka sosial media, terus saya dimunculin di begitu buka tuh muncul ini siapa Gideon Simanjuntak gitu. Jadi yang saya lihat itu dia sebelum terkena kasus dan dia setelah terkena kasus gitu kan. Gideon? Iya, Kan? Gideon Simanjuntak Udah selesai itu kan yang kasusnya? Tiberias. Iya. Nah, tapi itu nggak tahu tiba-tiba muncul di sosial media aku, begitu aku buka, loh kok muncul dia kayak gitu, dan ke bawah lagi dia lagi gitu kan. Tapi yang aku lihat itu kayak gini Kak. Bagaimana ketika dia sudah jadi hamba Tuhan sebelum terkena kasus dan sesudah terkena kasus, dan aku ini kayak setuju banget, kayak tiba-tiba oh ya benar. Jadi ketika kita lihat hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, nggak hanya pendeta dan nggak hanya ini, itu motivasinya benar. Dulu waktu sebelum Gedon itu kena apa, saya ngelihatnya setelah dia kena kasus pertama, dia itu khotbah itu bagus, berisi, bicara tentang bagaimana kita harus bertahan dalam Tuhan, terus matanya berbinar-binar, bagaimana dia komitmen kepada Tuhan gitu. Terus saya ngelihat dia sebelum dia terkena kasus, bagaimana dia khotbah, bagaimana dia apa di atas mimbar, bagaimana pembawaannya, itu kayak motivasinya tuh udah berbeda kayak gitu. Nah, itu sama, orang yang sama. Tapi dia sempat terjatuh dalam sebuah kasus, tapi ternyata yaitu kasusnya itu yang mungkin ditangkap sama dia untuk mengupgrade dia sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan kayak gitu ya. Jadi yaitu ketika ada hamba Tuhan, ada kita ini juga, bagaimana satu dengan yang lain itu, topangan doa itu penting banget, karena sepanjang kita nggak paham, sambil kita minta untuk pembedaan roh roh membedakan, kita nggak akan pernah tahu mana ini pendeta ini bener apa, maksudnya motivasinya memang untuk Tuhan atau motivasinya memang untuk duniawi kayak itu. Karena ya rupa-rupa lah pikiran manusia, kita nggak pernah tahu gitu kan. Itu aja. Makasih banyak. Oke, Benny, boleh respon nggak? Bentar aja. Jadi gini ya, saya tuh bukan cuma kasus Gideon. Ada tuh dulu dari Tiberias yang sama, kalau pernah tahu ada Joshua Tumakaka, ada yang tahu nggak? Joshua Tumakaka Tahu, itu saya tahu. berapa tahun lalu Dia bagus katanya. Dia paling bagus. Yang orang tuanya Dicari sama ibunya semua, diusir ya rumahnya. benar. Kalau semua orang yang namanya jiwa muda, yang namanya karyawan muda, bisnis muda itu cari dia, termasuk aku dan temanku. Tapi bahwa dia memakai kuasa benar. Jadi dia dijatuhkan dan dikeluarkan di depak dari Tiberias. Ya. Dia ada khotbah lagi kemudian di rumah roti, dan dia menceritakan apa yang dialamin.
Dan Tuhan akhirnya berikan dia visi yang baru. Nah, sebenarnya gini ya, yang saya lihat ya, satu gereja besar, ketika ada yang lebih maju, ya notabene tanda petik ya, mau Gideon itu bermasalah apa enggak, bukan bagian kita untuk menjudge dia. Karena gini, setiap orang punya masa lalu. Dan harus diketahui ya, ketika dia lagi di atas, tiba-tiba dipuja nih dengan hal-hal perkara yang seperti ini, semua orang ada sisinya dua, kuat dan tidak kuat. Pasti. Nah, aku ngerasa banget si Gideon ini down banget. Nah ya, pada saat dia down, coba kita gini loh, kita menjadi dirinya dia. Kalau kita mau belajar seperti Tuhan kan gitu ya, kita harus jadi dirinya dia, si Gideon ini. Lagi di atas, tiba-tiba diterjang dengan fitnah, pak gitu ya, yang nggak dilakukan ataupun dia lakukan. Tapi kan event itu adalah masa lalu. Sedangkan Tuhan Yesus itu sendiri menyatakan dia memakai orang yang najis, yang salah, yang tidak baik untuk jadi memperlakukan orang yang baik gitu ya. Jadi tanya gini, kalau menurut aku pribadi, aku berdoa dan Tuhan kasih aku beda. Tuhan kasih aku gini, kalau tidak diobrak-abrik dia di tempat itu, dia tidak akan keluar dari zona nyaman. Biarkan dia diobrak-abrik sama Tuhan melalui kasusnya, tapi dia diangkat naik dimurnikan dia itu ya. Maksudnya dia nggak bisa move on dong. Kalau ditarik-tarik ke masa lalu lagi, dia nggak bisa move on ke atas kan? Tempat yang berbeda. Kalau memang mau untuk jadi seorang kesalahan dibandingin juga sama melakukan doa kita utama, kedua kita telah benar-benar nih. Soalnya sebagai hamba Tuhan, jangan kan kelas Gideon ya. Aku pun ngalamin kan, tiba-tiba aja ada terpaan serangan, orang berkatakan aku ABC yang aku nggak lakukan. Duduk manis aja diam, gitu loh. Toh juga kita berpikir kita mau merubah gimana caranya. Atau orang mau pakai masa lalu aku untuk jatuhin aku, ya silakan aja gitu loh. Karena itu hak orang sih. Cuma kembali lagi, di gereja yang sama aku menemukan kasus yang mirip dengan Joshua Tumakaka. Ini adalah Gideon, berarti kasus dua yang memang dibuat seperti itu gitu loh. Yang dijatuhkan hal yang sama-sama juga gitu loh. Jadi waktu itu lebih parah Joshua Tumakaka, Mary, sampai orang yang dia baptis dihubungin dibaptis ulang sama Pak Riyadi, bayangin. Gitu loh. Karena Pak Riyadi merasa dia lebih berhak. Itu udah kalau menurut aku sih ya, udah jatuhkan mental banget gitu loh. Akhirnya Joshua Tumakaka dia bilang begini, setelah saya keluar dari sana, saya baru bisa merasakan siapa Tuhan Yesus gitu loh. Jadi buat kita semua pesannya adalah gini, kita kalau melihat segala sesuatu kasus orang, even dia dulu khotbah beri Gak usah pakai video kali Bu, yuk suara aja biar sinyalnya lebih kuat. Dia dengar deh kesaksiannya. Ya, anaknya aja ke sekolah antar anak, semua ibu-ibu bisik-bisik ngomongin dia. Coba kalau kita ada di posisi seorang Gideon gitu aja, gitu loh. Jadi otomatis ada beberapa momen saat mungkin dia akan berkhotbah sebenarnya nyentil-nyentil tentang perasaan hati pasti. Betul, setuju Kak Yo. Setuju. Iya. Sinyalnya jelek tempat Bu Yu. Suaranya hilang kan? Iya, nggak ada lagi suaranya Bu Yu. Iya Bu Yu. Mari besok di hotel aja nanti disambung. Dia itu dipakai Tuhan. Oh nih. Iya Bu Yu. Sinyalnya. Mari kita suaranya Bu Yu nggak dengar. Ya, kita akhiri ya. Kita minta tutup dalam doa Bu Evi ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan Bapak pembacaan Alkitab kami ya Tuhan. Tuhan di Keluaran 5 sampai Keluaran 8. Bapak biarlah ya Tuhan apa yang kami sharingkan Tuhan pada siang hari ini akan rema yang kami dapat ya Tuhan. Itu
itu boleh ya Tuhan kami bagikan, dan kami boleh menjadi menguatkan bagi setiap kami yang ada di grup ini ya Bapak. Bapak, ajar kami untuk semakin mengerti lagi akan firman-Mu Tuhan, akan tuntunan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh jalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pertemukan kami Tuhan untuk besok hari, untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kami, sehingga kami boleh bertekun di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Tuhan Terima berkati. kasih. Dadah Bu Yo, sampai di hotel ya. Linda, masih ingat aku. Yoi. Dadah. Semuanya. Ya, terima kasih.